Raja Gunung, kisah hidup Mo Susui, pendekar Lesotho, Tolok. Di kaki pegunungan Drakensberg yang menjulang megah, angin membawa kisah masa lalu ke atas batu dan lembah. Di antara bebatuan yang sunyi dan padang rumput yang bergoyang, ada nama yang masih hidup dalam setiap bisikan desa, Mo Susu, sang Raja Gunung. Ia bukan hanya pendiri sebuah negeri, tetapi juga sang pemersatu jiwa bangsa, penenun perdamaian di antara zaman yang berdarah. Ini adalah kisahnya. Dari buayan seorang anak suku kecil hingga tahta yang dibangun dari kebijaksanaan, keberanian, dan pengampunan. Bab 1, Anak Lelaki dari Mohachen. Pada suatu malam yang dingin di pegunungan, di tahun 1802, seorang anak lelaki lahir dari garis keturunan ketua suku kecil. Ayahnya, Mohachen, adalah seorang kepala dalam klan Bamokotelin dari bangsa Basotho. Ibunya, Holu, seorang wanita penuh keteguhan dan kelembutan, memeluk anak itu erat-erat dan membisikkan nama pemberian. Pertama sang ayah, Lapoku. Lapoku tumbuh dalam dunia yang keras dan liar. Wilayah tanah tinggi tempat ia dibesarkan dipenuhi dengan kawanan ternak, cerita-cerita dari para tetua, dan awan badai yang datang tanpa peringatan. Ia belajar memelihara ternak sejak dini, mendengarkan dongeng sejarah dari para orang tua, dan berlatih lempar tombak bersama anak-anak lainnya. Namun, dalam diri anak ini, ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya keberanian, tapi ketenangan. Suatu hari, ketika ia masih muda, ia menyelesaikan pertikaian antara dua anak laki-laki dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Ia tidak dihormati karena kekuatannya, melainkan karena ketenangannya. Saat itulah, orang-orang mulai memanggilnya Mo Susu, tiruan suara susu, yang dalam bahasa Sesotho meniru suara silet memotong rambut, simbol ketenangan dan pengampunan. Bab 2, Zaman Kekacauan Vekan. Pada awal abad ke-19, dunia Mo Susu dilanda badai. Kawanan penyerang dari arah timur yang disebut Zulu, dipimpin oleh Saka, mengubah peta Afrika Selatan. Suku-suku diusir dari tanah mereka. Kekacauan yang disebut Mvekan, atau Divakan, menyapu benua selatan seperti gelombang api. Orang-orang melarikan diri, klan saling membunuh demi bertahan hidup. Dalam masa-masa kelam ini, Mo Susu berumur sekitar 20 tahun. Ia menyaksikan desanya dilanda ketakutan dan ketidakpastian. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup, ia ingin menyelamatkan bangsanya. Dengan keberanian dan visi, ia memimpin kelompoknya menjauh ke tempat tinggi yang curam dan tak mudah dijangkau. Sebuah dataran tinggi bernama Tababosio, Gunung Malam. Tempat yang disebut-sebut naik saat malam dan turun saat siang. Tempat penuh mistik dan perlindungan.